Oke, shalom saudara-saudaraku semua. Wah, mana nih anak-anak Bandungnya nih? Pojok sebelah sini masih kosong ya. Wah, sayang sekali ya kalau kita punya kesempatan buat onsite, bukankah itu yang harus kita manfaatkan? Masalahnya kita cuma sebulan sekali onsite yang benar-benar gabungan mahasiswa profesi. Hari ini ya, kita judulnya kan kalian tahu ya, Recognizing the Enemy. Ya, berapa banyak yang dari kita tahu bahwa kita itu memang punya musuh? Tahu nggak? Oh, nggak banyak yang tahu ternyata ya. Hey, ini kalau ngantuk-ngantuk berdiri aja nggak apa-apa. Ya, gini. Kita dari 2 bulan lalu itu udah bahas mengenai perlengkapan senjata rohani. Udah bicara mengenai Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus. Ya udah bicara juga mengenai musuh. Kok Ade, Ci Yuli, siapa lagi? Kak Esther, Kak Yorga udah ngajarin kita. Bahkan ya kita juga diajarkan bahwa kita perlu mengobarkan api Roh Kudus. Nah, masalahnya itu gak kita lakukan. Ya, ketahuannya dari mana? Ketahuannya kau gak bergairah untuk memuji menyembah Tuhan. Bagimu datang persekutuan, datang pemuridan, datang doa Jumat itu cuma ritual. Jangan ya. Kenapa? Karena hidupmu gak berubah. Sama aja. Tapi kau mau tanya sama Tuhan, kau nuntut sesuatu sama Tuhan, tapi kau gak lakukan bagianmu. Kita tahu nih ya, saya yakin ya firman udah banyak kita terima. Amin. Apa yang kalian lakukan? Firman mana yang masih dilakukan dengan setia? Masih 1 pagi enggak? Masih? Masih bolong-bolong maksudnya? Ya kah? Lihat ya, tugas kita itu menjaga api. Tugas kita tuh yang senantiasa untuk mengobarkan apinya. Kalau enggak, ya sia-sia gitu ya. Sia-sia kau akan gampang sekali gak usah mengenali musuh. Musuh di sebelahmu, kau ajak ngobrol. Kau pikir dia partnermu. Kenapa? Karena kau gak melatih. Karena kau gak memelihara api. Karena api itu gak menyala di hidupmu. Karena bagimu firman cuma pengetahuan aja. Benar gak? Benar gak? Tandanya apa kak? Saya gak bergairah, gak responsif, jelas. Apalagi kak? Tandanya, ya gak ada kegairahan, gak rindu mau saat teduh, belang bentong. Ya, ingat ya, ikut Tuhan itu bukan maraton. Ya. Tapi apa? Bukan sprint, tapi apa? Maraton. Jadi itu harus terus dipertahankan. Tapi kita selalu merasa bahwa Tuhan aku udah lakukan A, lakukan B, lakukan C, lakukan D. Mana aku gak menerima. Karena motifmu berkat Tuhan. Ya, saya berpikir, ya saya gak tahu ya, nanti Roh Kudus instruksikan apa. Ini gak buat semua orang ayat ini. Yang menangkap, tangkap. Yang gak menangkap, itu pilihanmu. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, itu gak buat semua orang. Itu buat penjaga-penjaga. Masalahnya, siapa penjaga di sini? Ya, kenapa orang bisa, kenapa Petrus ngomong ini? Karena dia tahu ya, dia sendiri juga mengalami apa yang kita alami. Dan mungkin lebih parah. Ya, teknologi yang dulu kan gak seperti sekarang. Ya, kalau kita lihat ya, buka deh bersama-sama ya, 1 Petrus. Buka dulu 1 Petrus. Satu Petrus 5 ayat 8 dan 9 udah dapat?
Kita baca bareng-bareng ya, yang kenceng. Ya. Ya. Nah, 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini ada beberapa, saya nggak tahu waktu kita baca ini apa yang kalian dapat. Pengertian apa yang kalian mengerti, yang kita mengerti waktu kita bicara mengenai berjaga-jaga dan sadarlah, oi, bangun, oi, waras. Ya, kenapa? Lihat ayat ini tuh disuruh gini. Ini kayak kita tahu ya bahwa kita tuh ya itu pilihanmu sih, kau mau jadi orang yang biasa-biasa saja atau kau mau menjadi soldiernya Tuhan, soldiernya Kristus. Kalau kau punya kerinduan untuk pemulihan bangsa ini, ya, atau kau punya mimpi yang besar, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu dan mengubahkan semua yang Tuhan percayakan kepadamu, ini nggak bisa main-main. Ayat ini jelas bukan ditujukan kepada bayi, bukan. Ya, bayi itu tugasnya, kerjanya cuma satu, apa? Makan dan makan tidur kalau kata Ciuli. 3. Makan tidur Di sini kita ada Shalom, ada El. Mereka bebas berkeliaran dan kita cuma punya kasih. Terserah El mau meraung-raung di sini, kita nggak akan marah. Apakah itu yang kita mau sebagai orang Kristen? Kau meraung-raung di depan Tuhan. Dan Tuhan melihatmu sebagai, it's just a baby. Kapan dewasanya? Ya kan? Nah tapi ayat ini pasti bukan buat bayi. Bayi itu jelas cuma dikasih makan. Nanti dia tumbuh gede. Jadi SD, SMP, SMA. Gemuk gitu ya. Ada gak soldier yang gemuk? Prajurit yang gemuk? Gak ada ya. Jadi ayat ini ditujukan untuk prajurit ya. Prajurit itu melatih dirinya. Gak ada prajurit yang gemuk. Kenapa? Karena dia latihan perang. Karena dia latihan fisik. Jadi kalau misalnya Tuhan bilang sadar dan berjaga-jagalah, itu buat kau untuk kau bisa melatih stamina rohmu. Berarti tugasmu adalah apa? Perang. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Tugas kita perang. Ini kita selalu bilang ya bahwa hidup perjuangan, hidup apa? Tanya deh, bener gak sih gue berjuang? Bener gak sih gue berperang? Atau jangan-jangan dalam setiap permasalahan hidup kau cuma memilih tidur, mendiamkan, nunggu belas kasihan orang atau Tuhan, atau kau meraung-raung di bawah sampai Tuhan bilang, ya sudahlah, ternyata aku gak bisa bawa kamu lebih jauh. Guys, we are at war. Kita dalam peperangan. Saya gak tahu, kalian sadar, kita sadar atau enggak. Itulah kenapa ayatnya bilang sadarlah. Karena jangan-jangan kita gak sadar kalau kita tuh berperang. Ya. Mau kalian masih SMP, mau kalian masih SMA, mahasiswa, rumah tangga, profesi, banyaklah. Kita itu berperang. Ya, oke. Dan gini, ayat 9 bilang gini ya, nanti kita akan bahas, tapi saya mau buka dengan ini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi ada yang Petrus atau firman Tuhan katakan begini, lawan. Nah, kau lawan enggak? Waktu intimidasi datang, ya jelas ya peperangan kita kan bukan melawan darah dan daging, ya kan? Tapi apa yang ketika intimidasi datang kita ngapain? Kita ikut diam. No, Alkitab bilang lawan, hardik, usir, tengking, perkatakan, perangi. Kau melakukan itu enggak? Kita
kita melakukan itu enggak sih? Siapa yang pernah malas saat teduh? Jujur. Kau lawan enggak? Kenapa? Ya kemalasan itu bagian dari siasat iblis. Kamu kan kemarin udah pelayanan 24 jam. Seharian. Udahlah besok, gak apa-apa, Tuhan gak marah kok. Kamu gak saat teduh pagi ini. Baik ya? Saya juga yakin Tuhan gak marah. Tapi kita pernah melawan itu enggak? Hardik dong. Di mana di hardiknya? Nanti Kak pas doa Jumat. Ya, kalau pas doa Jumat itu udah peperangan rame-rame ya. Kita udah satu tim gitu. Tapi yang paling penting itu waktu kita lagi di kamar kita pribadi. Seberapa sering kau di kamarmu memerangi? Untuk dirimu sendiri aja. Siapa seberapa sering? Bangun pagi, kelemahan apa yang datang ya, atau ingatan-ingatan apa yang iblis munculkan. Wah, kamu gak mau mengampuni kan, Tuhan kamu begini. Enggak, aku sudah mengampuni ya. Kecuali kau memang tidak mau atau belum mengampuni. Itu perkara lain ya. Tapi menunjukkan betapa tidak sadarnya kau. Jelas kita tidak bisa dipakai Tuhan. Ya, kekecewaan itu bahan bakar iblis, guys. Jangan kau simpan-simpan kekecewaan. Kita jadi target iblis tuh. Mudah sekali. Orang sakit hati itu paling gampang kerasukan. Mau? Orang yang masih nggak mau mengampuni, simpan-simpan kekecewaan, itu paling gampang diserang iblis. Oke, kita masuk slide nomor 1. Nah, saya mau kasih tahu bahwa kita ini dalam masa peperangan. Bukan sekedar peperangan Israel dan Iran ya, guys. Ya kemarin Kak Yorga bilang ya, semua hamba Tuhan bicara mengenai itu. Ya, kita udah siap belum kalau misalnya terjadi akhir zaman? Oke, kita buka sedikit Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Saya mau kasih tahu bahwa peperangan does exist sampai hari ini. Makanya kita nggak bisa kasih sedikit pun ruang sama kelengahan. Kita nggak boleh menjadi lengah. Tapi kita kadang-kadang bisa menjadi lengah. Dan banyak contohnya di Alkitab. Ya. Oke, Efesus 6 ayat 11. Ya, dia bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nih, pertama dibilang posisi senjata Allah. Tidak ada anak bayi pakai senjata Allah. Enggak ada. Ya. Enggak ada juga orang-orang yang emosional boleh pegang senjata. Enggak ada. Adalah orang yang matang rohaninya. Nah, lalu dia bilang begini, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lihat, ayat ini bicara satu kondisi di mana dia lagi bilang bahwa we are at war. Sampai hari ini, Alkitab ini ditulis berapa ratus tahun. Umurnya udah panjang banget lah, ini udah ribuan tahun. Nah, tapi Alkitab itu masih bicara mengenai peperangan rohani. Dan saya mau kasih tahu begini, ini kalau kau baca ayat ini, ya Tuhan mau bilang begini, you have the responsibility. Tapi responsibility itu nggak bisa diberikan kepada orang yang tadi kekanak-kanakan, emosional. Gak bisa. Masih memikirkan dirinya sendiri. Saya punya saudara, saya punya kakak PA juga itu dari keluarga tentara itu. Di situ siapa yang ngasih tahu ya bahwa Tuhan tuh nomor 2, negara nomor 1, tahu nggak? Keluarga udah nggak tahu nomor berapa. Istri dipersiapkan. Ya. Tahu Amerika kalau mau perang apa yang diberikan kepada pasukannya? Burger and lobster. Steak and lobster. Tahu nggak apa?
Mungkin kamu begitu kita utus, kamu gak balik lagi ke sini. Nah, itu standarnya soldier yang bisa pakai senjata. Yang punya tanggung jawab spiritual, tanggung jawab rohani bangsa ini, itu sama kita guys. Kita yang punya tanggung jawab itu. Tapi bagaimana, kita sudah siap gak? Kita nggak tanggung jawab nggak bisa diberikan kepada orang sakit, nggak bisa diberikan kepada orang yang nggak waras, nggak bisa diberikan kepada orang yang nggak aware, nggak berjaga-jaga, nggak sadar, nggak bisa. Ya, di sini mungkin ada yang ikut Tuhan dari lahir ya, maksudnya dari lahir Kristen. Ya, dimuridkan ada yang mungkin ya kayak saya udah 20 tahun gitu kan ya. Nah, Ciyule 26 tahun. Nah, tapi coba apakah kita sudah benar-benar mengambil tanggung jawab itu? Jangan-jangan kita masih sibuk sama diri kita sendiri. You're not a soldier. You just a baby. And a baby is just a baby. Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Cuma bisa minta makan, kasih makan. Tubuhmu dewasa, kau bekerja, but you don't care about your nation, you don't care about anything. You just care about your makan, pupuk, mandi, udah tidur. Cuma itu. Bayi gak akan pernah sadar kalau di sebelahnya ada musuh. Bayi tidak bisa menangkap sense ada musuh mendekat. Gak bisa. Yang menyelamatkan bayi itu cuma orang tuanya. Kita di mana sekarang? Ya. Lihat. Kenapa ini? Oke. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Liz. Ayo, Liz, baca ayatnya semuanya. Satu cepat. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Cek. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tugas kita itu, ya. Kami mematahkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dilalak kita masih angkuh. Bagaimana? Nah ini keangkuhan ini banyak ya bentuknya ya, nanti kita akan belajar. Ya, jadi lihat ya, ini kalimat Paulus kan ya, Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus. Ya kan, peperangan kita itu udah jelas ya, kita nggak mengalami, kita bukan melawan darah dan daging ya, tapi kita melawan semua siasat, kalau siasat iblis ya. Jadi ingatlah, tapi kita nggak akan bisa gitu ya untuk bisa berperang. Kalau misalnya kita sendiri juga nggak pernah, kita juga nggak pernah latihan, kita juga nggak pernah berperang, enggak. Kita selalu minta peperangan dari orang lain, kita selalu numpang. Nonsen. Kau punya anak PA, kau nggak pernah memerangi dirimu. Kamu memerangi pikiran anak, enggak. Itu kalau dia pun pulih itu karena kasih setia Tuhan sama dia, bukan karenamu. Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus berhadapan dengan iblis, setan enggak? Ya, Yesus nih loh langsung. Hawa, yes. Siapa lagi? Siapa banyak contohnya, Ananias dan Safira hatinya langsung dimasukin iblis. Ya, jadi jangan berpikir kau nggak bisa dirasuk iblis. Kalau hidupmu nggak beres, kau sasaran iblis. Yudas, apalagi. Petrus juga sama. Daud juga sama. Jangan berpikir kau sudah memuridkan bertahun-tahun. Semakin kau setia sama Tuhan, kau semakin jadi sasaran iblis. Kalau kau anak-anak,
kamu memenangkan peperangan dengan si bayi ini, nggak memberikan efek bagi kerajaan kegelapan. Weh. Tapi kalau orang yang setia ini baru memberikan efek. Ya. Saya nggak tahu kalian mencatat apa, ya. Semoga benar-benar mencatat. If you need the PPT silakan. Tapi saya bukan pengen catat, saya pengen kalian menangkap, dicatat kalau nggak pernah dibuka di rumah, itu juga sama aja. Just tangkap dengan hatimu, tangkap dengan rohmu. Maybe cuma 1-2 kalimat. Ya, dan bilang, Tuhan aku mau. Itu baru merespon. Itu baru merespon firman. Ya kalau kita cuma itu ya, lama-lama itu jadi kayak default, you know default, ya emang standarnya begitu, ya kan, harus mencatat nanti kalau nggak ditanya sama KKPA. Come on guys, go beyond, go above. Jangan di default session, jangan di default mode, oh no. Lebih, bangsa ini butuh penjaga-penjaga. Mazmur masih bilang tidak pernah tertidur penjaga Israel. Siapa yang jaga Indonesia? Hah? Apakah kita berikan kepada orang lain? Come on, take the responsibility. Ya, lihat Yesus itu udah mengalahkan iblis. Tapi iblis bilang apa? Lihat Alkitabnya, jangan lihat saya. Dia menunggu, dia punya plan kan untuk menyerang, untuk berhadapan dengan Yesus lagi. Nah, itu Yesus. Jadi kita ini memang selalu dicari waktu yang tepat. Bagaimana kita bisa, panah api si jahat itu selalu begini kepadamu. Tahu ya, orang lagi tunggu waktu yang tepat, tas. Gak sadar kita. Karena kan bukan darah dan daging. Ya kan? Yang mana yang kena nanti? Itu. Jadi kenapa Alkitab bilang sadar, kita tuh dalam masa peperangan dan ini nggak berakhir. No, nanti berakhir kalau kau kembali ke sorga. Baru selesai peperanganmu. Makanya Paulus bilang, hidup adalah Kristus. Mati, aduh terima kasih Tuhan, saya mati. Itu keuntungan buatku. Kenapa? Sudah selesai perjuangannya, sudah selesai peperangannya. Ya, nah kasih tahu kiri kanannya, we are at war. The spiritual war is real. Ya, kasih tahu ya, dalam setiap ingat kita mengalami ya, mau kau secara individu, secara korporat, secara kelompok PA, kita mengalami kita berhadapan dengan kuasa si jahat. Ya, suka tidak suka. Kejadian saudara-saudara kita, ya, waktu kita diisi itu menunjukkan loh bahwa lawan kita tuh nggak main-main. Puji Tuhan saudara-saudara kita tuh responnya benar. Ya. Atau ini kita baru satu hal yang mungkin terjadi dalam hidupmu, langsung kita mempertanyakan kasih Tuhan. Come on guys, wake up. Bangun. Ya. Buka lagi 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Kalau kalian mau buka versi yang bahasa Inggris silahkan. Ya, ada 2 kata yang saya mau yang jadi di ayat 8 dia bilang sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam bahasa Inggrisnya dia bilang gini, be sober, minded, and be watchful. Ya, di situ dibilang
sober itu, tahu sober enggak? Sadar dari mabok ya kan? Ya kan? Boleh di next slide aja nggak apa-apa. Ya, sober itu sadar dari mabok. Ya, kita mungkin, ya saya nggak tahu, saudara pernah mabok atau tidak ya. Ya. Jadi waktu kita mabok, kita tuh nggak sadar, cenderungnya kita tidur malahan. Ya, kondisi kita nggak sadar itu biasanya ketika kita pingsan atau kita lagi tidur atau kita lagi mabok. Orang kalau mabok, kelakuannya aneh nggak? Nah kita aja nih, atau kalian ya, setiap kita yang mungkin nggak pernah mengalami mabok, tapi kita tahu kalau orang mabok itu kelakuannya aneh. Ya kan? Bisa membocorkan rahasia lah, aib-aibnya dibuka lah, bisa entah ngapa-ngapain aja lah, bisa teriak-teriak di jalan, bisa nangis, bisa muntah, bisa, oh come on. Itu kelakuan orang nggak sadar. Ya. Lalu dibilang di sini lagi ya, watchful atau bisa bahasa lain dia bilang be vigilant. Sama, ya. Artinya apa? Awas, terjaga. Watchman itu banyak ya kalau kalian lihat, penjaga-penjaga gerbang. Penjaga-penjaga Yerusalem, Israel. Tidak pernah tertidur. Nah, jadi wake up. Apanya Kak kalau dalam hal ini yang tertidur? Matius 26 ayat 40 sampai 41. Kita buka satu-satu ya. Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya, lihat ya. Di sini bilang sih, nggak sanggupkah kamu? Jadi Yesus itu sudah akan disalib. Dia tahu ini, oh masanya akan tiba, waktunya akan tiba. Yesus dalam kondisi kemanusiaannya, dia juga merasakan kegelisahan. Jadi dia pergi, lihat yang dilakukan Yesus waktu gelisah ngapain? Take time, take place, naik terus berdoa. Bukan update status, bukan menyimpan dalam hatimu, kemudian meraung-raung sendiri, no. Ya, Yesus mengalami kegelisahan itu. Lalu dia nggak naik sendiri, dia naik bersama inner circle-nya dia. Berapa orang? 3. You have inner circle, right? Your soripa, your sorapa. Ya kan? Sorapa dan soripa. Punya nggak inner circle? Orang-orang yang dekat. Ya kan? Dia nggak bawa 12-12-nya. Yesus pilih loh, cuma 3. Yang yakin bahwa these people bisa berjaga-jaga. Jadi dibawa. Oh mereka ini udah mature enough, bisa berjaga-jaga. Tapi yang waktu dibawa, apa yang terjadi? Tertidur. Ini ya, ini saya membayangkan. Mungkin kalau Petrus, Yakobus dan Yohanes nggak tertidur, ikut melihat dari jauh dan ikut berdoa. Mungkin loh ya, mungkin. Mungkin mereka tidak beda responnya ketika Yesus disalib. Mungkin. Kenapa? Karena begitu, demikian Alkitab bilang berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah itu ya kalimat 1 kalau kita bicara mengenai berjaga-jaga, bicara mengenai bagaimana mesbah doamu. Ya. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Guys, kalau rohmu tidur, imanmu tidur, kau akan jatuh dalam pencobaan. Siapa yang bilang?
Yesus. Roh tidur itu apa Kak? Tadi kau merasa, nanti kita buka satu-satu ya. Tapi kau merasa ini aku sudah melakukan yang benar kok. It just aku PA. Apa lagi? Aku udah tahu persekutuan, aku bahkan punya murid. Or I may be the leader of the congregation atau misalnya ketua persekutuan gitu. Yesus, Petrus tuh dekat loh sama Yesus. Dia tuh tahu loh apa yang dikatakan Yesus. Dia menyaksikan mujizat-mujizat Yesus. Amin. Ya kan? Yakobus juga, Yohanes juga. Tapi dia nggak bisa menangkap bahwa ada kehendak Bapa yang harus terjadi melalui Yesus. Dia nggak ngerti. Jadi saya membayangkan kenapa mungkin ya, kenapa mereka salah respon, karena mereka nggak berjaga-jaga. Satu hal, kondisi tidur. Ya. Yang kedua, Matius 25 ayat 5. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, hati-hati. Ya. Kalau yang tadi, kau nggak berjaga-jaga kenapa? Karena kau nggak terbiasa membangun mesbah doamu. Ya. Jadi bagimu doa 1 jam itu terlalu lama. Bahasa roh 30 menit itu pekerjaan leader bukan saya. Makanya waktu diajak doa di jam yang tidak mainstream, apa yang terjadi? Tidur. Nah, tapi ini lihat ya, waktu saya baca ini, gini loh, ada gadis bijaksana, ada gadis yang bodoh, kita tahu ya, dua-duanya bawa minyak, bawa pelita, tapi tidak semuanya bawa minyak. Ya, yang bijaksana bawa minyaknya. Mereka ngapain? Mereka menantikan mempelainya, ya, menantikan sang mempelai itu. Menantikan, ya. Wah, mana nih? Kok nggak datang-datang? Mana nih dan Alkitab mencatat bilang begini. Tetapi apa? Karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka lalu tertidur. Guys, apa yang lagi kau nantikan hari ini? Yang tidak kunjung datang. Apa? Kau merasa bahwa Tuhan gak jawab dan ini penantianku sudah sangat lama. Hati-hati. Ternyata menunggu itu pekerjaan yang paling menyenangkan. Iya? Hah? Enggak kan? Enggak, apalagi menunggu jawaban doa. Betul? Nah, lihat ya, dalam menantikan sesuatu, menantikan Tuhan, kau ingin mengalami Tuhan. Ya, akhirnya apa? Ini kita baru bicara, kau tertidur. Apamu yang tertidur? Rohmu yang tertidur. Padahal kalau kita tahu, masa penantian itulah masa yang paling indah. Itu yang nanti menjadi legasimu kepada generasi berikutnya. Apalagi generasi ini sudah serba instan, yang gak bisa menunggu, yang gak mau berproses. Ya, lihat, menunggu, menanti. Saya yakin setiap kita menanti sesuatu dari Tuhan. Betul? Masa depan, apalagi pasangan, kebangkitan Indonesia kita menantikan gitu. Wah gitu doa ada puasa. Lah kok gereja kok retret masih dibantai ya gitu. Udahlah kita doakan saja mereka. Supaya iman mereka bangkit. Alkitab sudah mencatat. Di pelajaran ketiga peneguhan juga kau sudah diajar. Bahwa itu akan menjadi targetmu. Makanya kau harus sadar dan berjaga-jaga. Itu bukan suatu hal yang baru buat kita. Kalau ada orang Kristen, oleh karena nama Tuhan, itu dianiaya. Bahkan Tuhan bilang apa? Berbahagialah. Itu. Tapi karena imanmu tidur, kau ikut keramaian. Apalagi kita tahu ada tokoh-tokoh nasional yang ikut membantu. Kemana toleransi? Kemana?
Ya itu bagian mereka silakan, tapi nggak boleh. Apa ya, bagi saya sih itu sudah secara daging saya sedih. Tapi udah tercatat. Mau berapa banyak nabi yang berkata lagi. Nah makanya kita perlu kuat, sadar, berjaga-jaga. Nah lihat ya, menunggu, menantikan. Bisa bikin kita bosan, bisa bikin kita ngambang, bisa bikin kita tertidur. Ya. Menunggu itu kadang-kadang bisa capek. Ya, saya waktu flight ke Kupang, saya bilang saya nggak naik flight yang jam 2 pagi lagi deh. Ya, karena saya baru sadar flight jam 2 pagi begitu ternyata rasanya. Ya. Kenapa? Saya udah nggak peduli ada di mana. Itu kan di bandara. Saya tidurkan badan saya di kursi-kursi itu. Sebelah saya ada bapak-bapak kah, mau saya ngorok lah, saya udah nggak peduli. Kenapa? Begitu beratnya. Sama. Menunggu itu ada di titik di mana kau bisa menjadi sangat berat dan nggak bisa menahan. Ya, padahal Mazmur bilang tidak pernah tertidur penjaga Israel. Ini bukan fisiknya, ini rohnya yang nggak pernah tertidur. Matius 13 ayat 25. Matius 13 ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang, di antara gandum itu lalu pergi. Nah, hati-hati ya kalau kau lagi tertidur, rohmu tadi ya, itu panah api lagi siap. Set, tas. Nunggu apa? Nunggu saat yang baik. Kapan? Waktu kau tertidur. Makanya awas. Dia bilang begini, tetapi pada waktu semua orang tertidur, apa yang dilakukan? Datanglah musuh menabur benih lalang. Lihat, waktu kita tertidur, waktu kita tidak awas, waktu kita tidak berjaga-jaga, apa yang terjadi? Di situ semua, ya kau gampang sekali terpengaruh oleh inputan-inputan dari dunia ini. Gak sadar, tiba-tiba udah di jurang aja. Loh, kok aku jadinya gak begini ya? Ya itu. Kondisi tertidur. Kenapa kita perlu jaga awas, kenapa kita perlu berjaga-jaga, kenapa kita perlu sadar, katakan kiri kanannya sadar. Oke, sadar posisi, kau adalah prajurit Kristus, kau adalah soldier. Soldier itu tugasnya perang men, bukan tidur. Ya, jadi kau punya tanggung jawab untuk membela generasimu, membela bangsa ini. Kecuali kau tidak sadar, kau keluar dari tanggung jawab rohani. Itu pilihan sih. Kau mau pilih yang mana? Ya. Saya mau kasih tahu ya. Iblis itu senjatanya cuma satu. Yohanes 8 ayat 44. Dari zaman Kejadian sampai sekarang cuma satu senjatanya. Teknologinya nggak ganti, teknologinya ya itu aja gitu ya, platformnya itu aja. Mungkin teknologinya cara-caranya bisa baru, tapi itu aja. Coba. Yohanes 8 ayat 44. Cek. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. The father of lies, right? Jadi senjata iblis cuma satu, apa? Dusta. Tapi kita percaya loh sama dusta-dusta iblis. Ya kan? Sulit kan bagimu untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saya? Sulit kan bagimu untuk mengampuni? Kenapa? Karena dusta iblis. Jadi kalau kamu mengampuni, orang itu akan bersenang-senang. Kalau kamu mengampuni, masa orang itu layak pengampunan? Itu semua dusta guys. Jangan dipercaya, makanya Petrus bilang apa? Lawan. Hardik.
Ayo belajar hardik, hardik, tengking. Roh jahat nih gini ya. Kita tahu kok ini ada pikiran yang nggak benar nih masuk ke pikiran kita atau ke hati kita. Tapi kita nggak pernah hardik. Kadang-kadang kadang-kadang tuh kita kayak udahlah gitu. Itu sudah kena jerat. Dusta iblis. Senjata iblis cuma satu, dusta. Dari zaman Hawa sampai hari ini. Ya. Isabel tuh cuma satu, ngapain? Manipulatif, sama lah itu. Memanipulasi. Kan Tuhan Yesus itu maha pengasih. Dia pasti akan mengasihimu apa adanya. Oh betul, dia mati buatmu. Tapi bukan berarti kau bisa semena-mena sama Tuhan Yesus. Bukan berarti kau bisa semena-mena sama dosa. Dosa is dosa, tetap ada konsekuensi. Ya, Tuhan itu tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Oke, nah sekarang ada beberapa hal yang pertama kita akan belajar. Ini gini ya, kalau Alkitab bilang peperangan ini bukan melawan darah dan daging, ini kan peperangan ini melawan suatu hal yang tidak kasat mata, betul? Ya, kita nggak bisa dilihat dengan panca inderamu, 5 panca indera kita nggak cukup bisa melihat bahwa ada setan atau ada iblis, nggak cukup. Kau butuh indera yang lain, namanya kepekaan. Ya, oke. Nah, sekarang dan gini, namanya dusta itu dia menyusup masuknya. Jadi bukan terang-terangan. Kalau terang-terangan, tendang langsung kelihatan. Ini namanya menyusup. Ya, pelan-pelan. Nah, lama-lama kau tidak sadar, kau sudah terlilit. Mati. Ya. Oke, dusta iblis itu bisa masuk lewat apa aja. Next slide. Oke, buka 2 Samuel 24 ayat 1. Saya rasa kita tahu kisah ini ya, 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 21 ayat 1. 2 Samuel 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 1 Tawarik 21 ayat 1. Satu Tawarik 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, saya mau kasih tahu ya bahwa 2 pasal ini itu bicara mengenai hal yang sama, tapi agak sedikit berbeda. Kalau di 2 Tawarik, di 2 Samuel tuh dibilang Allah. Tapi di paralelnya dibilang siapa? Iblis ya. Ya, tapi kita juga lihat bahwa iblis pun butuh izin dari Allah. Ya. Lalu kemudian Ayub salah satunya contoh bahwa Ayub itu dipersekusi sama iblis, tapi Tuhan bilang sayangkan nyawanya. Kau boleh uji kok, silakan. Ya. Nah, saya mau kasih tahu siapa yang nggak kenal Daud. Sampai sekarang dia masih disebut sebagai raja terbesar Israel dan tidak ada yang menggantikan dia. Ya memang itu yang dibuatkan, tidak ada yang bisa menggantikan Daud lagi. Ya. Di zamannya ya Daud punya banyak kesalahan. Saya ambil contoh yang ini. Ya. Lihat ya. Daud ini raja besar. Ya. Gak ada kesalahan sebenarnya mungkin kalau kita lihat. Tiba-tiba keidean. Keidean apa? Bikin sensus. Nah, itu juga bisa terjadi sama kita. Apa? Kita keidean. Karena kau gak berjaga-jaga. Apa saja. Nah, di sini saya awal-awal ya, beberapa waktu lah gitu ya, gak terlalu mengerti kenapa sensus aja. Itu tuh sampai Tuhan semarah itu. Kenapa? Ya, nah kita mengucap syukur ya, ada literatur sejarah dan lain sebagainya ya. Nah, makanya harus mau belajar ya kita ya. Nah, ternyata sensus itu di masanya orang Israel, ada di Imamat juga ada nanti ya, Imamat dan Keluaran juga bilang begini,
orang Israel atau orang Yahudi itu hanya boleh mensensus apa yang menjadi miliknya, harta pribadinya. Kalau yang lain tidak boleh. Dan kalau dia melakukan sensus, setelah dia hitung hartanya, dia harus bawa kepada Tuhan dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Ada ada uang penebusan, ada hitung-hitungannya. Orang Yahudi kan sangat pinter ya, gitu ya, Tauratnya gitu ya. Nah, jadi kenapa Tuhan marah sama Daud? Tuhan gini loh, kamu mensensus bangsa Israel, memangnya bangsa Israel itu milikmu? Bangsa Israel itu punyaku. Dengan kamu lakukan sensus, maka kamu lagi bilang, ini punyaku. Daud menurut Anda sebagai orang Yahudi, tahu nggak ada Taurat itu? Tahu kan? Tahu. Kenapa? Akhirnya dia sadar dan dia bertobat. Di ayat bawahnya kan dia bilang begitu. Dan Daud bertobat. Pertanyaannya, kenapakah Daud bisa kena sihir iblis? Ya, udah pasti dia tidak berjaga-jaga, itu udah. Nah, nggak berjaga-jaganya di mana? Next slide. Ya, kalau kita lihat, Daud ini adalah pribadi raja yang selalu menang, betul? Ya kan? Nah, dia ini pasti Daud dalam posisi lagi, ya kalau kita lihat di belakang-belakangnya dia habis banyak memenangkan peperangan. Ya, Daud itu kalau dia waktu perang, dia selalu teriak sama Tuhan. Gunung batuku. Gitu ya, kotaku, bu pertahananku, benteng ya, dia selalu begitu. Dia tahu kemenangan aja bukan dari dia. Kemenangan itu dari Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan selalu berpihak sama dia. Ya, dan saya juga yakin kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan bela dan lain sebagainya. Kita yakin, tapi dia tidak berjaga-jaga. Apa? Nih, merasa menang. Ya, apalagi merasa rohani. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak saya. Merasa Allah selalu membela dia. Betul sih. Tapi ingat, Tuhan juga ngapain? Menghajar dia. Ya. Lalu ngapain? Terlena. Ya. Ini ya, kita hati-hati ya, setiap kita yang sudah bertahun-tahun. Semuanya lah. Mau masih muda kayak, kalau tadi kata Catherine, yang tua juga, ya. Saya juga termasuk udah tua di sini ya. Nih, udah 20 tahun itu udah, apalagi Ciul ya, 26 tahun, udah lebih tua dari saya ya, itu ya, Ciul ya. Nah, lihat. Kau gak sadar, jangan-jangan kau merasa rohani. Merasa rohani itu dijadikan peluru buat iblis. Dipelintir sedikit, jadi sebuah ide baik, lalu membuatmu apa? Melanggar firman Tuhan. Kelihatannya gak berdosa, tapi berdosa. Kenapa? Karena kau merasa, ya selama ini aku menang, aku KKR 3.000. Woi, ya. Aku angkat doa, murid-murid dipulihkan, disembuhkan. Nah, lihat ya, terlena. Inilah bagian tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Ingat, kesuksesanmu dalam segala hal, ini gak cuma berlaku dalam kehidupan rohani guys, bisa membuat kau terlena. Kenapa banyak orang yang tadinya niat baik jadi abdi negara, akhirnya jadi KPK, masuk KPK. Banyak kan? Sekarang kita lihat nih, di Medan ya, sudah menyatakan, ya saya siap kalau saya harus di KPK, udah gak ada pilihan lain, udah OTT. Terlena. Hati-hati ya, ide baik ya, lihat. Kalau bikin acara doa sama Tuhan. Kalau bikin kegiatan tuh doa sama Tuhan. Ya, lihat next slide, yang kau butuhkan bukan ide baik. Yang kau butuhkan adalah pengenalan. Begitu kau merasa rohani, kau berhenti mengenal.
Begitu kau merasa kau sudah cukup senior, halo senior, sisi sebelah sini nih senior nih, ya sini juga. Begitu kau merasa senior, ya pengenalan itu berhenti. Akhirnya apa? Ditulis sedikit. Lihat ya, Tuhan tuh tetap, Daud bertobat dan Tuhan juga akhirnya bilang, akhirnya aku berbelas kasih sama Daud. Tapi ada konsekuensi enggak? Kalau kalian baca, itu kena penyakit sampar orang Israel, mati sekitar 70.000 orang. Karena apa? Ulahnya Daud. Lihat, satu generasi mati. Ya, kenapa? Karena kau gak berjaga-jaga. Lihat, kita yang lagi ada di kampus, kita yang lagi ada di sekolah, di mana? Di kantor. Do you want to take the responsibility, guys? Nih. Aduh Kak, ini terlalu berat. That's your choice. Boleh minggir kok, gak apa-apa. Lebih baik kau mengaku. Ya, kau gak butuh ide baik. Kau butuh satu pengenalan, kedua kepekaan. Ya, yang kau butuhkan bukan pemikiran manusia, bukan pendapat manusia. Yang kita butuhkan, gini, ini pembimbing saya selalu bilang gini, kalian pasti nggak percaya kan kalau saya bilang saya ini orangnya nggak enakan, nah mungkin kalian nggak percaya ya kan. Tapi saya sering ngomong, saya pernah ngomong gitu sama, aduh Kak, tapi nanti gini. Ini yang saya ingat banget pembimbing saya bilang gini, jangan pikirkan perasaan manusia, pikirkan perasaan Roh Kudus. Karena kau menimbang perasaan manusia, mungkin ini ya, mungkin itu malah membuat orang-orang yang kau layani tidak berubah. Atau apapun lah, jadi salah melangkah. Nah, kita lebih banyak mikirin yang mana nih? Ide baik manusia atau ide baik Roh Kudus? Mau yang mana? Lihat ya, semakin kau dipakai Tuhan, disitulah kau semakin bergantung sama Tuhan. Begitu kita punya rasa, saya kan sudah senior. Udahlah Kak, ini gantian adik-adik, betul ya. Tapi ingat ya, itu bukan lahir dari perasaan itu ya. Seperti kau lagi di kantor, enggak. Kau berdoa. Next, yang kedua. Yang kedua adalah pergaulan yang salah. Nah, ya, saya nggak tahu ya. Ini mungkin udah sering banget lah ya. Mungkin kita buka dulu 1 Korintus 15 ayat 33, mungkin juga udah hafal ayatnya. Ya, tapi bagaimana pergaulan itu yang salah itu bisa jadi jerat atau jalan buat iblis untuk menunggu waktu yang tepat sampai panah itu dilemparkan padamu. Ya. Nah ini pembimbing saya datang, akhirnya. Oke, yuk silakan Liz. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lihat ya, kalau kau sudah tahu bahwa itu tidak membangun, tinggalkan. Potong. Gak usah dipertahankan. Apa sih yang dipertahankan apa? Yang di online, halo, apa yang kau pertahankan? Ketenaran. Ya, iya kalau akhirnya membuatmu tenar, kalau akhirnya membuatmu masuk neraka, pilih yang mana? Pilih yang pasti dong. Ya, lihat nih ya, buka kisah Matius 16 ayat 22 sampai 23. Saya hanya menjadikan ini contoh ya, kisahnya Petrus dan Yesus. Matius 16 ayat 22 sampai 23. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Petrus tadi isi hatinya ada iblis. Apa yang dilakukan Yesus terhadap Petrus? Dihardik.
Petrus sama Yesus akrab enggak? Tidur bareng mereka, saat teduh bareng. Bahkan Yesus mengconsider Petrus sebagai inner circle ya. Ya, right? Ya kan? Tapi ketidakmengertiannya Petrus ini itu membuat apa? Membuat seolah-olah menunda atau membela supaya Yesus tidak menggenapi visinya. Pergaulan yang salah akan membuat kau keluar dari jalan Tuhan. Akan membuat kau keluar dari visi yang harus kau jalani. Dari Tuhan. Potong guys, potong. Ya, ingat senang-senang dunia itu cuma sesaat. Ya, at the end, ya, kau juga nanti akan enek lihat itu. Lihat persahabatan sejati, tapi kalau di luar sana tuh lebih banyak persahabatan palsu. Saya banyak konsult mahasiswa saya, itu isinya tuh tahu ya kalian bahasa ya, toxic relationship. Ya, akhirnya apa? Akhirnya gak lulus. Sama, akhirnya menghambat pertumbuhanmu. Ini ya, gini, lihat ya. Kenapa Yesus menghardik Petrus? Lihat, kalau kau bergaul sama orang sok tahu, kau juga akan jadi sok tahu. Kalau kau udah tahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu, tapi kau tidak menjaga pergaulanmu, bahkan kau salah bergaul, kau sedang menghindarkan, bukan ya? Apa ya? Kau sedang menghindar dari jalan-jalan. Lihat, satu ketika, ya, ini saya harus cerita. Mama saya tuh kasihan ngelihat saya. Kenapa mama kasihan? Kasihan. Dia udah nggak punya papa, padahal dia juga udah nggak punya suami. Terus kalau dia di rumah nanti siapa temannya? Kasihanlah dia. Siapalah nanti buat jadi jodohnya? Saya ya gimana ya, waktu itu saya ngerasa dan adalah cara-cara statement-statement yang disampaikan ke saya yang kalau saya salah respon maka saya amini itu. Iya ya, gue kasihan ya. Semua keluarga gue, kakak gue, ini gue udah menikah. Tuh kerjaannya, ini bayangin. Iyalah, sekarang dia cuma pelayanan aja, PA-PA-nya aja itu dia. Ya masih bagus daripada gua mabok-mabok, pilih mana? Loh, iya kan? Iya dong. Saya punya banyak single girl yang sampai sekarang yang kerjanya juga masih vape-vape lah apa gitu. Tapi sudah gini ya, kau tahu itu ketemu dia setahun sekali aja lah. Ini Mas Toro tahu nih, ada satu orang yang bolak-balik ngajak ketemuan. Tapi kalau saya ngomong firman, dilepeh lagi. Jadi saya malas ketemu. Kalau ngikutin daging, kasihan gitu. Tapi setiap ketemu dia, mau muntah saya. Kenapa? Ya ampun capek kali lah waktuku ini ya. Lebih baiklah aku ketemu ngobrol sama Beatrice mungkin, sama Erlin mungkin. Kayaknya lebih baik deh. Kenapa? Potong guys, potong. Saya tahu, satu, kebuang ya pengurapan itu ya, karena gak nyambung. Ya. Yang kedua adalah, kau bergaul sama orang yang gak mengerti kehendak Bapa atas hidupmu. Dan kebenarannya. Dan dia ngapain? Menarikmu untuk keluar dari situ. Ini bisa bentuknya kayak tadi, ide baik, saran baik. Hati-hati. Nah, tidak semua hal baik ya. Ini saya mau kasih tahu ya. Saya dalam satu masa itu benar-benar workout gila. Jadi bisa lari gitu ya. Tanya Mas Toro, angkat barbel gitu ya demi sehat lah gitu. Sampai Tuhan bilang cukup. Kau terlalu fokus di situ. Kenapa? Kalau workout itu saya bilang berkali saya PA, kan saya PA jam 6 pagi. Kadang-kadang saya nggak sempat umumin malamnya gitu. Karena kemarin kakak udah tidur, udah kecapean. Jam doa malam jadinya berkurang. Kenapa? Ketiduran. Lihat ya. Olahraga bagus nggak? Coba lihat kiri kananmu. Orang suka olahraga nggak itu? Aduh Mas Toro ketemu Yuli lagi. Wah gawat deh.
Berarti mereka bilang gak bagus olahraga itu ya. Ya, ini saya punya saudara sama pasangan sama. Lihat ya, olahraga bagus gak? Tapi kalau kau berlebihan, gak bagus. Kecuali kamu jadi atlet, itu lain soal ya. Tapi tahu gak apa yang disampaikan oleh teman-teman saya? Tuhan kayaknya lu harus ini deh, harus ini deh, harus ini ya. Tuhan bilang gak, udah cukup. Lu maintain aja dulu, maintain. Tapi agak bebal ya. Dari kemarin minggu lalu, kayaknya gue harus fisioterapi deh Yul. Ini udah sakit kiri kanan. Tadinya kiri doang, sekarang kiri kanan. Ya sebenarnya karena dipakai. Ya karena dipakai. Tapi udah berkurang. Saya udah nggak 2,5 jam, wah jalan gitu. Oh, belum 20.000. Jadi salah. Petrus seolah-olah membela. Kadang-kadang kau dipertemukan sama orang-orang yang sepertinya membela dan melindungi. Padahal sebenarnya dia lagi mencegah Yesus menjalankan misi dari Bapa. Makanya Petrus dihardik. Kenapa Petrus dihardik? Ya kenapa Petrus nggak tahu? Ya karena dia nggak mengenal. Dia sama Tuhan, dia tidur sama Tuhan, dia jalan sama Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan Yesus. Oke, lihat apa yang harus dilakukan. Ya, ayo putuskan hubungan-hubungan yang membuatmu keluar dari kehendak Allah. Come on guys, percaya itu cuma temporary sakitnya. Cuma sebentar, sesaat. Tuhan akan ganti dengan saudara-saudara. Ya. Kami pernah ketemu di sini di mana di mall ini? Ya, saya, Yuli ada nggak pokoknya kakak Yorga gitu, ketemu sama orang di masa lalu gitu ya. Masih PA sampai sekarang? Ya masih lah, karena ini adalah orang yang membangun kita. Masih sama ini enggak? Oh udah enggak. Si ini gimana? Udah enggak tahu saya. Udah, kenapa? Udah selesai. Ayo tentukan guys, udah selesai, selesaikan. Enggak usah dicari-cari lagi, no, jangan khawatir. Kak networking, berdoa sama Tuhan. Tuhan bisa bukakan banyak jaringan yang baru. Justru kalau kau tidak, tadi dibilang kayak Alisa, kalau kita nggak lepasin yang lama, kita nggak bisa dapat yang baru. Ya, pemisahan itu harus terjadi. Ya, ini kalau bahasa kerennya adalah congregation, benar nggak sih? Consecration itu harus terjadi. Itu baru pemisahan sama orang-orang yang jelas-jelas kelihatannya nggak sevisi denganmu. Belum kalau kau nanti harus menjadi diutus ke kota-kota di mana kau cuma sendiri loh. Kalau kau bicara mengenai generasi yang takut, generasi yang kudus, itu ada kata consecration. Apa? Kau memisahkan dirimu dari sistem dunia ini. Ya kalau kau mau. Nah, kenapa api Roh Kudusnya tidak menyala? Saudara-saudari, meskipun Mas Toro sudah khotbah berbusa-busa. Karena kau tidak pernah memisahkan dirimu. Kenapa? Sakit Kak? Enggak, percaya sama saya. Enggak, kalaupun sakit itu cuma sebentar. Lebih banyak berkatnya, lebih banyak upahnya. Ya. Nah ini juga berlaku untuk hobi, kegiatan-kegiatan, kenyamanan. Nah yo, lepasin. Ya. Gak usah lah pedel-pedel untuk sosialita. Oh kan tadi kan pergaulan ya. Sekarang lagi rame nih. Ya, saya dengar dari mahasiswa saya banyak orang gak mau pedel. Kenapa? Karena berat Mbak ininya, isu sosialnya. Gak kayak gitu cara ininya, jangan terlalu keras dong. Ini kan bukan tenis. Coachnya katanya gitu, tapi nadanya tuh gak enak Mbak. Gitu ya, siapa suruh lu ikut coba-coba. Ya, putusin. Lalu kemudian lihat ya nih ya, ini suka tidak suka, kadang-kadang tuh datang dari orang dekat kita. Ya, bisa dari keluarga. Jadi gini, gak bisa disamakan karena mereka tidak dibangun seperti kita dibangun. Ya, kau butuh hikmat yang menghadapinya. Tapi gini, kau mau lihat itu dengan penuh berbelas kasih jadinya. Mengasihinimu, kau berbelas kasih sama mereka. Oke lah nih emang
beda sih emang udah susah lah pokoknya. Jadi kau nggak tersinggung. Kalau nggak kau bisa tersinggung. Nah, kalau kau masih beresin. Ini musuh ya, pergaulan, ide, ini musuh nih. Lihat, inikah yang sedang kau hadapi? Oke, next. Nah, uang, harta, keinginan pribadi. Boleh nggak punya keinginan? Boleh nggak punya uang? Boleh punya harta nggak? Oke, tapi bayar nggak kewajibanmu? Oh nggak kuat, oh, bolehnya ya. Tidak seperti, boleh. Tapi beres nggak keuanganmu? Kak, udah nggak, terserah. Kalian mau bilang, lihat ya. Coba kita lihat ya. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Yuk Kak Elis, bacain lagi Kak Elis. Lukas 22 ayat 3 sampai 6. Yudas mengkhianati Yesus, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Lihat, hatimu sama mamon yang gak jujur membuat kau kerasukan. Yohanes 13 ayat 27. Coba baca, Lis. Yohanes 13 ayat 27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi kalau pembimbingmu sibuk, repot banget menanyakan mengenai keuanganmu, itu supaya kau gak kerasukan. Supaya kau gak ada ruang buat iblis di hatimu. Tuhan itu akan terus menguji kita dan menguji kedalaman hati kita, motivasi kita, niat kita. Tuhan tuh akan terus menguji kita. Dan apakah benar Tuhan yang nomor 1 di hatimu? Ya, karena gini loh, dusta iblis ini akan membuat kau menggantikan posisi Tuhan di hatimu. Dengan apa? Dengan mamon. Makanya Tuhan itu memang menyamakan dirinya, membandingkan. Dia mengcompare dirinya sama mamon. Karena hatimu tuh bisa diisi sama mamon. Sekali lagi, siapa yang dirasuk iblis? Murid kan? Murid. Lihat Yesus khotbah gak nih Yudas? Ya, dekat nggak sama, belum tentu dekat, tapi tinggal dia tahu apa yang Yesus lakukan. Mujizat demi mujizat dia lakukan, tapi bisa jadi dia tidak percaya sama Yesus. Ya, lihat, apa sih yang bisa membuatmu masuk jerat iblis ya? 1, ambisi. Ya, ada 4 peluru rudal iblis yang pernah diajarin ya sama Kak Yorga. Ada cita-cita, pasangan, visi, satu lagi apa ya, karir. Semua bicara mengenai ambisi. Kau boleh punya ambisi, tapi kau mau gak menaklukkannya itu di kaki Kristus? Apakah terbuka bagimu untuk Tuhan mengubah plan hidupmu? Atau kau hancur, enggak Tuhan aku harus A. Kalau kau pengen jadi A, jadi dokter misalnya, tapi enggak berkali-kali kau ujian, kau coba apa segala macam, enggak lolos. Bukankah Tuhan sedang menguji hatimu? Nah, tapi kalau sikap hatimu terlalu keras, enggak mau menolak, enggak mau mencoba, aduh come on lah guys, enggak ada salahnya gitu ya. Kalau hal kecil-kecil, aduh kadang-kadang gimana ya, kita harus mau diuji. Ya, ini saya juga belajar dari Ciuli ya. Ciuli ini gak suka guys pakai rok panjang. Dari saya kenal dia. Setiap PA itu terus disampaikan ke Yorga. Ayo pakai.
Sekarang lihat roknya panjang-panjang. Kadang-kadang tuh yang disuruh itu hal kecil. Tapi kau nggak mau mengubahnya karena kau punya standar, kau punya ambisi. Kerasukan, kau sedang menggantikan posisi Tuhan. Dengan apa? Dengan dirimu sendiri. Karena pendapat Tuhan itu menjadi nomor 2. Kalau kau pengen kaya, silahkan. Kau boleh ngomong sama Tuhan, Tuhan aku pengen punya uang banyak. Saya sama Mas Toro juga berdoa, kami minta Tuhan kekayaan bangsa-bangsa. Wow, kalau doa gitu ya. Kita minta, kita doa. Tapi taklukkan di bawah kaki Kristus. Nah, Yudas itu punya ambisi pribadi, punya kepentingan pribadi. Jadi Yudas itu adalah orang Yahudi, ya kan? Dia punya konsep tentang Mesias itu sama dengan orang Yahudi kebanyakan. Kalau kalian nonton film The Chosen, ada satu part yang menarik. Dan waktu nonton itu saya, kayak jangan-jangan kayak gini ya. Yudas itu negosiasi sama Yesus. Ya ini Chosen series keempat, ketiga kayaknya. 6 ya, yang Yudas ya. Nah, dia bilang gini, ayolah Yesus, reveal yourself. Ayo, supaya orang Romawi itu bisa kalah. Supaya kamulah Mesias itu, reveal yourself. Tahu nggak Yesus ngapain? Yesus mukanya sedih sekali. Dan dia bilang begini, Yudas, you don't understand. Dan Yudas kabur, pergi. Meninggalkan Yesus dengan kecewa dan marah. Hati-hati. Kecewa dan marah, menunggu saat yang baik. Tas. Ya. Jadi sebenarnya kenapa? Karena dia juga tidak mengenal Yesus. Kalau kau nggak percaya sama Yesus, nah gampang ya, itu bisa membuat kau menggantikan posisi Yesus di hatimu. Ya. Nah, lalu ada ketamakan, cinta uang. Kalau kita cerita tentang keuangan mungkin udah. Ya tapi kalau ini datang lagi kepada kita dan diingatkan lagi, mari kita uji hati kita. Ya, amin. Oke, nah lihat ya. Yang kita butuhkan apa? Nih, satu, jujur dalam hal keuangan. Jangan tipu Tuhan dengan hartamu. Ini clear. Ya, jujur. Ya, apa yang harus kau bayar. Apa yang harus kau kembalikan sama Tuhan, kembalikan sama Tuhan. Jangan ambil yang bukan bagianmu. Ada contoh sebenarnya, tapi saya nggak tulis itu Ananias dan Safira. Ananias, Safira, Barnabas, Petrus itu satu persekutuan kayak kita gini. Mereka satu persekutuan. Kalau kalian lihat itu kan kisah 5, di kisah 4 itu Barnabas habis jual tanah. Cara hidup jemaat itu Barnabas di persekutuan, dia jual tanahnya. Terus dia bawa ke kaki para rasul. Lalu sama Petrus gini nih, kita puji Tuhan, kita dapat saudara kita Barnabas memberikan sebagian atau memberikan hasil penjualan tanahnya untuk persekutuan ini. Lihat, Ananias dan Safira itu iri, busuk. Dia ngapain? Mungkin ya, kan terbuka ya. Ditulis kali di papan, Barnabas 4,5 M. Ananias gini, waktu disebutkan Barnabas memberikan hasilnya, orang semua puji Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Barnabas. Ananias tergoda. Padahal Petrus bilang gini, kau gak jual, itu milikmu. Kau jual, kau gak kasih sama kami, itu juga milikmu. Nah, kenapa hatimu dikuasai iblis? Kenapa kau mendukakan Roh Kudus? Dia gak bilang, kenapa kau tipu aku? Enggak. Kenapa kau mendukakan Roh Kudus? Ya, apa konsekuensinya? Mati. Kenapa? Kau tipu Tuhan dengan harta. Supaya ketenaran. Kau pengen popularitas. Ya banyak sih pendeta-pendeta populer. Itu juga bukan gini ya, fame itu menggoda ya. Hati-hati. Kalau kau pengen fame, ada sesuatu dalam hatimu.
Kita tuh kalau bisa nggak usah ketemu orang. Ya, kita tuh agak malas nih kalau ketemu orang, aduh siapa gitu ya. Kadang-kadang ya nggak usah ketahuan lah gitu. Ini kita malah mau cari fame. Nah yang kedua, selaraskan agendamu sama agenda Tuhan. Kalau kau punya ambisi, kau punya cita-cita, kau harus terus synchronize. Ya iOS-nya di-update. Ya, apa kalau Android-nya, iOS-nya juga harus di-update. Selaraskan terus supaya ambisimu itu selaras sama agendanya Tuhan. Nah yang kedua, kita harus mau mengenal Tuhan dengan sungguh. Jadi sungguh-sungguh itu apa? Enggak pernah ada kata cukup, enggak pernah ada kata udah, oke, sudah, no, apalagi ya Tuhan. Ya, sungguh-sungguh kemarin Kak Yorga di doa Jumat bilang sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Ya, itu satu kalian di situ, saya di online, ya, saya juga bisa merasakan. Wah ini benar-benar pesan buat kita ini. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Gak bisa main-main. Nah kalau kemarin udah disampaikan, hari ini disampaikan lagi. Nah ini valid ini. Dan ini gak cuma buat kalian ya, ini juga buat saya, buat setiap kita. Ya, nah kita harus menempatkan Tuhan di posisi yang pertama. Caranya apa? Seberapa intim kau sama Tuhan? Seberapa kenal kau sama Tuhan? Kalau tadi ya, kalau kau cuma mengenal Tuhan sebagai supplier kebutuhanmu, oh ya kau akan menderit Tuhan sebagai supplier. Ingat dia raja, dia Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan. Oke, next. Yang kedua adalah nih, ini juga peluru iblis, kekhawatiran. Siapa yang tidak khawatir? Siapa punya kekhawatiran saat ini? Semua manusia punya kekhawatiran. Ya, lihat ya, kekhawatiran itu antidotnya itu adalah iman. Jadi kalau kau punya khawatir, berarti yang lagi digoncangkan adalah imanmu. Ya, coba 1 Petrus 5 ayat 7. Kekhawatiran ini mulai dari kekhawatiran yang dalam tanda kutip esensial gitu sampai yang gak penting-penting. Aduh, nanti gimana ya kalau yang gak penting-penting lah, misalnya kayak artis A sama artis B gak jadi menikah gitu. Itu terjadi loh, jangan salah. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Apa dibilang? Nyerahkan ya. Saya juga pernah ditegur sama Kak Yorga, aduh Kak jadinya kayak terlalu worry Kak, kok ya papa digini. Pesan Kak Yorga nih, serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Bawa, kasih, nih. Jangan dipegang, jangan dikekep terus. Ya, nanti dia jadi hantu. Ya, waktu kau khawatir, tapi kau nggak pernah menengking itu, ya, kau nggak pernah menghardik kekhawatiran dalam hidupmu, maka dia akan pelan-pelan melilitmu. Sadar-sadar kau sudah terlilit. Makanya dibilang lawan. Yang pertama dibilang serahkan sama Tuhan. Ya. Nah, ada 365 ayat di Alkitab bilang jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalian pasti udah sering ya dengar bilang ini, Kak Yorga pernah bilang juga ya. Jadi artinya apa? Setiap hari tengkinglah kekhawatiran dalam hidupmu. Nah, mulai malam jangan cuma jadikan firman cuma sumber pengetahuan, guys. No. Kekhawatiran keluar dalam nama Yesus. Aku menghardik kekhawatiran, kecemasan dalam nama Yesus. Perangi, latihan. Aku menyerahkan kekhawatiranku kepada Tuhan. Aku serahkan Tuhan. Masa depanku, sekolahku Tuhan, keluargaku kepada Tuhan. Anak-anak PA-ku pada Tuhan.
Apa yang menjadi sumber-sumber kekhawatiranmu? Itu kalau kau nggak pernah hardik, dia akan terus. Dia tinggal menunggu saat yang baik dan imanmu luntur. Besok-besok kau datang, kenapa Tuhan tidak mengasihi saya? Oh, udah kena ini. Oh, udah muslihat jerat iblis nih. Bukan cuma Isabel, sama kakek-kakeknya Isabel nih kayaknya nih. Come on, ya. Lihat ya, musuh menaburkan kekhawatiran pada kita lewat pikiran, lewat perasaan. Ya, ini tuh halus gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak, ini kan sebuah pemikiran yang manusiawi Kak. Jangan di-degrade. Kau bukan manusia sebanyakan. Ingat, jangan kau berpikir bahwa, Kak ini sama dong aku, ini biasa. No, masalahnya kau bukan di situ gitu loh. Kau itu adalah murid Kristus. Kau adalah dipersiapkan buat jadi soldier. Kau dipersiapkan untuk menjaga kota ini. Soldier itu melepaskan, mempercayakan keluarganya. Itu pasukan-pasukan Garuda yang di Jordania, itu bisa 1 bulan gak ngomong sama keluarganya guys. Itu kalau gak punya iman gimana? Pulang-pulang apa? Saya pernah nonton, saya lupa film apa. Datang film Amerika, yang dikasih bendera. Tahu artinya apa? Udah finish. Udah siap. Ya karena sebagai istri Navy atau apa gitu ya, tentaranya Amerika, dia udah tahu bahwa ya mereka bisa tidak pulang kapan saja. So stop it. Lawan. Ya. Next. Nah ini ya, kekhawatiran masa depan, penghidupan. Kegagalan. Takut gagal. Apa penghidupanmu yang kau khawatirkan? Hah? Berdoa sama Tuhan. Jangan direnung-renungi, diresap-resapi sambil kau tetap melayani. Kau sedang menutupi dirimu, kau gak pernah beresin kekhawatiran dalam hidupmu. Kau pelayanan, kau doa, kau memuridkan, kau PA, tapi kau gak pernah batasi. Kau gak pernah hardik kekhawatiran dalam hidupmu. Ingat, tunggu saat yang baik, itu akan menjadi lemparkan. Panah api si jahat, tadi Efesus 6 bilang. Panah api si jahat itu akan menyerang, pakai perisai iman. Jadi antidotnya itu adalah iman. Next slide. Nah, caranya gimana? Serahkan sama Tuhan. Lawan. Ya. Lalu gini, dalam keadaan khawatir, over anxiety, kau gak bisa berdoa. Makanya perlu berbahasa roh. Karena roh membantu kita dalam kelemahan. Kau gak tahu berdoa. Ya, bakar, bangkit, nyalakan apinya. Nah, kuasai diri. 1 Petrus 4 ayat 7-8 dia bilang ini, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kau bisa berdoa. Jadi yang dikerjakan iblis apa? Membuat kau kalut. Supaya kau gak bisa berdoa. Ini tadi ada 365 ayat, next. Oke, nih, ini juga panah. Musuh, apa? Kesombongan dan kebanggaan. Saya gak bicara sombong yang bagaimana ya, ini sombong-sombong yang halus yang gak kelihatan sombong. Buat apa? Buat kita hanya meninggikan diri kita, bukan Tuhan. Ya iblis gak akan bunuh nyawamu, iblis cukup alihkan fokusmu, supaya fokusmu bukan Tuhan lagi. Tapi dirimu sendiri. Ya, supaya kau tidak mengambil tanggung jawab pada your spiritual responsibility to this nation. Supaya kau lihat ya, misi yang Tuhan kasih, lihat ya, itu begitu besar. Tapi kau gak bisa mengambil itu, kenapa? Ada ini, lihat. Kejadian 3 ayat 4-6. Atau ini, ya buka dulu deh, Kejadian 3 ayat 4-6. Hawa yang ingin menyamai. Ya, kita tahu iblis itu sebenarnya jatuh karena Yehezkiel 28 bilang apa? Karena kesombongan, karena ingin menyamai Yesus, menyamai Tuhan. Kejadian 3 ayat 4-6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayo lanjut. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Bapak pendusta. Padahal kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Ya kan? Tapi apa yang dilakukan? Kamu akan menyamai. Lihat. Dan ini gitu ya. Yang tadi ya, iblis cuma pengen kamu nggak bergantung lagi sama Tuhan. Iblis cuma pengen kamu meninggikan dirimu sendiri. Lihat. Lalu kalau kalian tahu Nebukadnezar, itu kan orang yang Alkitab catat dia congkak. Iya kan? Saking congkaknya, suka-suka hati ya dia. Mau bunuh orang, mau ada, ya gelok lah pokoknya ya. Dia mau main teka-teki lah, mau bayar, waduh nih kalau zaman sekarang dia tuh beneran mungkin suka-suka hati ya, dia mau jual manusia juga bisa. Nah, saya nggak buka kisahnya ya, nanti lihat sendiri di Daniel 4 bahwa Nebukadnezar itu adalah orang yang congkak. Jadi dia pikir semua bisa dia miliki, enggak juga. Ya. Dan orang yang congkak itu sasaran buat iblis. Ini buat dikuasai oleh iblis. Nah, gini ya, kesombongan itu membuat kita itu mencuri kemuliaan Tuhan. Kita mungkin nggak sadar, ya, dan membuat kita tuh nggak butuh Tuhan dan nggak bergantung lagi sama Tuhan. Ada ayat bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Ya, lihat ya, ini bentuk-bentuk kesombongan, apalagi mungkin di tengah-tengah kita ini nggak seperti Nebukadnezar, saya yakin tidak. Tidak seperti Hawa juga mungkin, atau mungkin juga bisa. Tapi gak seperti Nebukadnezar dan no. Kau gak mau ditegur aja, itu tanda kau sombong. Ya, kau gak mau diajar aja, itu tanda kau sombong. Kau menolak kebenaran firman, itu juga tanda kau sombong. Nih, hati-hati dengan merasa kuat. Tadi ya, merasa rohani, merasa menang, merasa kuat. Dan kau merasa serba bisa. Aku bisa kok. Aku nggak butuh pembimbing. Kenapa nggak bilang? Aku pikir nanti akan ngerepotin pembimbing. Itu bentuk kesombongan yang sangat halus guys. Kenapa? Karena iblis bilang, kamu bisa sendiri. You don't have to tell your mentor. Gak apa-apa. Kehidupan kekristenan tuh nggak ada single fighter. Minimal kita bersama Roh Kudus loh. Kehidupan kekristenan itu berkomunitas. Kenapa? Ya karena di situ karaktermu diuji, bergesekan, merespon di situ. Kalau mau dewasa, enggan untuk melakukan. Kenapa? 1-2 hal itu saya ulangin lagi. Satu hal mungkin sebenarnya kecil. Coba diuji lagi. Pembimbing bilang, enggak, saya enggak suka kak. It's not about lu suka atau enggak. Ini tentang kamu mau merendahkan hatimu enggak. Ini tuh ada satu hal yang kadang-kadang Tuhan udah bilang, ya lakukan aja. Aduh ini kayaknya enggak mungkin Tuhan. Tapi Tuhan suruh, udah lakukan aja. Enggak direspon Tuhan, udah aku kirim email juga enggak dibalas. Enggak dibalas guys. Kirim lagi, oh waduh ini gimana ya kok kirim lagi. Kirim lagi. Kayak enggak kali, tapi ya udahlah, udah pasrah. Oke lah Tuhan aku kirim. Aduh kirim. Yang kali itu dibalas. Hati-hati. Jangan pertahankan. Kalau pembimbingmu masih mau kasih tahu kau, itu mengucap syukur. Kalau pembimbingmu udah diam, berarti kau sudah bebal. Kau sudah sombong. Kau tidak butuh lagi firman Tuhan. Gak usah dimuridkan. Bikin aja kelompok sendiri sana. Lihat hati-hati dengan merasa kuat. I am an independent girl. Oh, come on. Saya punya teman feminisme gitulah dia. Pokoknya girl power, girl super power, girl apalah itu ya. Woman empower woman gitu-gitu. Tapi you know what? Kalau ke mall, cari parkiran, ladies parking. Man marah-marah kalau gak dapat. Katanya lu minta penyetaraan. Lu gak dapat ladies parking aja lu ngomel.
Oh, menyedihkan. Palsu. Ya. Nah, gini. Banyak orang nih ya, takut gagal. Pertanyaannya emang kalau gagal kenapa? Ayo jawab, emang kalau gagal kenapa? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan, kalau gagal kenapa? Gak apa-apa kan? So kenapa takut gagal? Ini ya, yang kau pertahankan ego sih. Yang kau pertahankan tuh your pride. Oh come on, go with your pride. No, ya kenapa gak dicoba? Nanti takut gagal. You tahu dari mana you gagal? Coba, nanti kalau gagal ya coba lagi. So, come on guys, jangan-jangan Tuhan lagi latih kau untuk rendah hati, tapi kau mundur atau kabur dari proses itu. Ya, it's okay ya. Orang bilang gagal itu keberhasilan yang tertunda kok. Itu orang dunia loh yang ngomong. Ya kan, yang penting kan antusias mencoba laginya nggak kurang. Ya, itu kan yang terpenting. Hati-hati ya, itu bentuk kau nggak mau belajar, itu bentuk kau nggak mau jelek. Ya, itu nggak mau kau dikoreksi. Nah, so bagaimana responmu? Alkitab bilang gini, bermegah dalam Tuhan. Bermegah dalam Tuhan itu kalau dilihat itu bicaranya penderitaan. Bermegah dalam penderitaan. Di saat orang gak bermegah, tapi kau, saya gak punya waktu untuk menjelaskan, tapi Paulus bilang itu, dia bilang aku bermegah. Bahkan Paulus bilang aku gak punya hak untuk menuntut upah. Padahal aku sudah melakukan A, B, C, D. Bahkan menginjil itu aja udah jadi upahku. Dia Paulus tuh gak pernah takut ditolak. Hidupnya terancam. Apa yang mau disombongkan? Sih, belajar rendah hati. Ya, orang yang rendah hati itu, gini ya, ini juga pernah dikasih tahu ya, sama Kak Yorga kayaknya. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sampai nggak ada yang bisa ngerendahin lagi. Nah, apa yang mau direndahin? Kok gue udah serendah ini kok. Jadi itu Tuhan lagi latih. Ya, hamba itu kalau kita bilang the true bond servant, tahu ya si Paulus kan ngomong ya, I am the bond servant of Christ, dia bilang. Namanya juga udah bond servant. Aku ini budak dari kebenaran. Jadi kalau aku merendahkan diriku, aku benar-benar hanya diperbudak sama kebenaran. Namanya budak. Di mana posisi budak? Di keset. Belajar melepaskan sesuatu. Ya, jangan karena kau nggak mau. Oh, come on guys. Lepasin. Ya, kenyamanan, pengetahuan, standar. Nggak usah bikin standar yang aneh-aneh. Tolong, ya. Balik ke firman Tuhan. Nggak usah bikin standar yang aneh-aneh. Harus ini, harus itu. Nanti kau tahu ya, orang ideal itu sering dibunuh sama idealisme sendiri. Hati-hati. Jadi jangan bikin standar yang aneh-aneh. Aku mau yang lebih. Nah, imanmu nggak nyampe, kok bikin standar yang di atas imanmu. Tuh, hati-hati. Itu namanya sombong. Ya. Belajar mendengarkan teguran dari siapapun. Mungkin dari atasanmu yang tidak kenal Tuhan dan menjijikkan kelakuannya. Belajar dengar. Ya. Firman Tuhan itu valid dalam setiap aspek kehidupanmu. Ya, terima proses penghancuran insan dari Tuhan. Mau? Oke, ini satu lagi. Ya, ini juga dusta iblis. Peluru musuh. Ya, humanism atau pengajaran sesat. Ya, kalau pada jemaat di Tiatira, ya, itu bicara mengenai jemaat itu dikuasai oleh Isabel. Ya, ingat tuh kalau kita lihat ya, surat-surat kepada jemaat di Philadelphia, di Tiatira itu kalimatnya begini,
Aku tahu pekerjaanmu. Gitu dia mulai. Aku tahu apa yang kau lakukan pelayananmu. Ini bukan orang-orang sembarangan ini yang ditegur. Tapi kau tahu tidak, ada Isabel di persekutuanmu. Lihat, Kolose 2 ayat 8. Silakan Dis. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, ada damai sejahtera yang sejati, ada damai sejahtera palsu. Ada firman yang sejati, ada firman yang palsu. Ada filsafat kosong yang palsu. Kalau saya udah katakan, lihat ya, gini, hati-hati dengan apa yang kau konsumsi. Ya, kau mungkin tadi jangan merasa kuat ya. Dan apa ya, maksudnya gini loh, kau harus berjaga-jaga, jangan karena nilai setitik, kau jadi excuse ketika di kantor, kau jadi mengikuti jalur yang tidak kudus, padahal kau tahu itu salah. Nah, kalau kau dalam kondisi yang sulit, gimana ya, kau harus berdoa sama Tuhan. Lihat ya, kalau saya mengikuti jalur humanisme, saya harus pro sama LGBT. But I'm not. Karena kami menjunjung tinggi kesejahteraan, well-being gitu-gitulah. Tapi saya tidak. For the sake of human rights, dia bilang. Kalian tahu, American Association Psychology itu bersurat berkali-kali ke Himpunan Psikologi Indonesia. Lihat ya bagaimana upaya untuk terus disusupi. Pengajaran sesat sekarang banyak banget guys. Ya. Nah ini, hati-hati dengan pemikiran manusia, logika. Gini ya, kau bisa tercengang sama hasil pemikiranmu sendiri. Kok bisa ya gue mikir kayak gitu? Dengan ide gue sendiri, kok bisa ya? Hati-hati. Itu bisa jadi tipuan iblis. Supaya apa? Supaya kau mempertanyakan kebenaran firman. Ya, kau bisa terpesona sama pemikiranmu sendiri. Ini tuh kadang-kadang ini bener-bener, kadang-kadang ayat di abuse sesuka hati. Ya kalian tahu ya ada beberapa hamba Tuhan yang ngaco. Ngomongin firman ngaco, ayat di abuse. Supaya apa? Supaya menerima, memasukkan inputan-inputan. Ya ini sebenarnya banyak akarnya ya. Wah kesombongan apa, tapi ini salah satu senjata. Jadi kau merasa bahwa aduh gak bagus, kita mengasihi. Itu sering ya. Haruslah kita menerima. Ya kau terima, tapi kan orangnya sih diterima, dosanya jangan pernah kau terima. Jadi kalau harus menyatakan salah, salah. Ya, wah gak punya kasih, justru karena gue sayang. Lihat ya, iblis selalu memutar balik. Betul? Lihat ya, bentuk-bentuk ajaran sesat biasanya muncul dengan apa? Mempertanyakan. Lalu gini, mengacu pada logika manusia. Coki Pardede aja tahu, keindahan beragama itu justru bukan di logikanya. Kalau mau logika kuliah sampai S3 sana. Ya, divine, healing atau divine sesuatu yang ilahi itu udah pasti di luar nalarmu. Gak sanggup ini menampung, pecah nanti. Jadi jangan coba-coba merasa bahwa ini gak masuk ke logika pengajaran ini. Firman itu diterima, gini, dilakukan dulu, baru kau tahu, baru kau bisa ngomong. Kalau kau gak lakukan, gak usah ngomong. Kalau kau udah tahu firman Tuhan, tapi kau gak mau melakukan, itu udah jelas-jelas pemberontakan. Ya, kau menutupi, ya menutupi dosamu pakai firman Tuhan juga bisa. Bawa-bawa nama Tuhan. Paling sering apa? Kan ini sambil melangkah Kak. Makanya
Tahu nggak kenapa pembimbing tuh suka bilang gini, kamu udah dapatin firmannya belum? Kan suka gitu ya. Kan sambil melangkah Kak. Ya, logika tadi. Sesat. Supaya kau nggak tersesat, supaya kau dijagai. Gini ya. Firman itu menjagai kita, amin. Nah, kenapa kita perlu baca firman? Supaya firman itu menjagai kita. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, apa yang mau dijaga? Ya, dan ini ya, akhirnya apa? Kau nggak bisa menerima wahyu Tuhan. Kau hanya akhirnya setiap karunia roh, pewahyuan, kau pertanyakan. Nih, apa yang harus dilakukan? Gak ada yang lain, ya. Buat pemurid, ya, ajar dengan kuat. Firman itu fondasi, ya, dan disiplin. Nah, disiplin diri dari sumber-sumber yang gak ada dasar firmannya. Ya, kalau perlu mendisiplin diri dari akses-akses yang kau tahu itu bisa mengkontaminasi dirimu, pemikiranmu. Nanti yang kau ingat itu malah itu, bukan firmannya. Ya, ingat ya, firman itu senjata. Ya. Tapi kalau kau sudah mempelintir-pelintirnya, berarti kau meng-abuse senjatamu sendiri. Kau pakai untuk hal yang salah. Nah, firman itu dilakukan dan dialami, bukan dipertanyakan. Ya. Tiba-tiba Tuhan ingatkan gini, ini bicara mengenai kesombongan rohani. Kadang-kadang kita merasa, tadi juga ya waktu kita bahas mengenai sensus, di mana Daud mensensus umat Israel. Ya. Para pembimbing hati-hati ya, termasuk saya juga ya. Jangan-jangan kita merasa memiliki murid-murid PA kita, anak PA kita. Sehingga kalau dia nggak bertumbuh, kau tertuduh. Ini siasat iblis. Inilah senjata iblis. Sehingga kau salah treatment jadinya. Yang harusnya ditegur malah dibela. Yang harusnya dibela ditegur. Jadi error. Now, berhenti ya. Ada beberapa anak datang ketika anak PA-nya mundur, kecewa. Itu juga jerat iblis. Ya, merasa gagal lah, kata dia. Emang Yesus saja dikhianati sama muridnya, ditinggalkan sama muridnya, apalagi kita. Lihat ya. Nah, jadi hati-hati. Kesombongan-kesombongan, ide baik, pergaulan, lalu kemudian ada kekhawatiran, apalagi ya tadi yang kita udah bahas, ajaran humanisme, keuangan, itu sebenarnya sesuatu hal yang secara kasat mata manusia, itu kita bisa excuse bahwa ini hal yang manusiawi Kak. Tapi itu menjadi tempat syarat peluru iblis untuk menemparkan panah api si jahat dalam hidup kita. Gak ada cara yang lain yang bisa kau lakukan selain lawan. Lawan kekhawatiran. Ya, tadi saya cuma bagi beberapa yang Tuhan taruh. Kalau kau punya ide baik, kau harus uji sama Tuhan. Kau harus tanya Tuhan. Kalau kau ada kebingungan tentang firman Tuhan, gini ya, pembelajar itu, ini saya ketemu sama pembelajar ya, orang pintar itu sering terjebak sama pemikirannya sendiri. Tapi sekepintarannya tuh sebenarnya begitulah. Nah jadi hati-hati ya kalau kau tahu, gini, kesadaran dan berjaga-jaga itu membuatmu tahu bahwa musuh lagi mendekat. Wake up guys, get up, bangkit, bangun, jangan tidur. Berdoa, ya, bangun your altar. Semua senjata rohani kau sudah pakai. Tapi kalau tidur, sama aja. Semua teknologi perlengkapan senjata Allah sudah lengkap bukan? Sudah bengkap.
dipakai malahan, tapi kalau tidur sarua kene. Lawan. Latihan. Ya. Kalau kau mau doa malas, lawan kemalasan itu. Tengking, hardik. Kau datang doa Jumat dengan motif kau mau berdoa. Kok males ya? Itu hati-hati itu. Lawan, hardik. Ya, gak ada intimidasi, ini kan kakak-kakak aja, aduh ada kayorga. Emang kenapa kalau ada pemimpin, ada kayorga, ada ciuli? Emang kenapa? Itu dusta iblis tuh itu. Lawan. Lihat, strategi yang paling baik adalah melawan. Jangan didiamkan. Didiamkan, kamu lagi bersekutu dengan dia. Hati-hati. Iya ya, yang kayak gitu-gitu gak akan tahan di tempat kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.